Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ekspresi wajah Chen Xian secara drastis berubah setelah mendengar kata-kata padat Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu sedikit pun karena Doqi di dalam tubuhnya meletus ke segala arah pada saat ini. Setelah itu, semua itu diaglomerasi di telapak tangan kanannya. Yang kaya, merah menyala Doqi berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Api menakutkan Doqi cepat berkumpul di telapak tangannya, muncul seperti pisau api yang luar biasa tajam. Pisau api misterius. Keganasan juga meningkat di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya bergetar dan membentuk-bentuk pisau. Setelah itu dengan kejam diretas di kepala Xiao Yan. Dengan gelombang tangannya, pisau api yang terbentuk oleh panas, api merah Doqi juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas yang membakar dan tajam merobek retakan hitam gelap di angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiao Yan. Serangan ini telah dilepaskan selama semua pembalasannya cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi dendam sengit dan kekerasan Chen Xian. Tangan Xiao Yan meringkuk menjadi bentuk cakar saat api giok hijau melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiao Yan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiao Yan setelah nyala api itu diaglomerasi menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkan pukulan. Pukulan ini sangat bertabrakan dengan pisau api dari Chen Xian di depan banyak tatapan. Blaar, tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin suhu tinggi tersapu saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya dengan tabrakan dari tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian menjadi pucat dengan cepat. Di sisi lain, ekspresi Xiao Yan tetap sama. Itu tidak berubah bahkan sedikit saat berurusan dengan pembalasan sengit Chen Xian. Angin tajam di pisau api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api hati teratai kaca. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda hancur. Rasa dingin melintas mata gelap-gelap Xiao Yan saat ini. Pada saat yang sama, seruan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti guntur di langit yang cerah. Tangisan ini menyebar seperti gelombang. Seiring dengan teriakan ini datang kekuatan yang megah yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan horor. Grok, sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak Xiao Yan seperti banjir. Pertahanan dari Doqi dalam tubuh Chen Xian runtuh di bawah kekuatan ini. Segar darah segar keluar dari mulutnya dengan suara grok. Suara tulang menghancurkan jelas segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar ditembak. Tubuhnya terbang mundur dan dengan keras menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu sampai terbentuk banyak retakan kecil. Sesaat kemudian, suara retak akhirnya terdengar dan batu besar itu meledak terpisah. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh ke dalam debu batu raksasa. Tubuhnya terus bergerak-gerak. Jelas, serangan Xiao Yan telah melukai dia. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, bisa bertarung dengan 7 atau bahkan 8 bintang elit Dozong. Namun, itu akan sedikit peregangan baginya untuk berurusan dengan bintang 9 Dozong. Alasan pria tua dengan nama keluarga Bai telah dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri.
Setelah pertukaran itu sebelumnya, Xiao Yan sadar bahwa lelaki tua dengan nama keluarga Bai baru saja maju ke bintang ke-9. Jika tidak, itu tidak mungkin baginya untuk dipaksa kembali hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, itu tetap tidak mungkin baginya untuk melukai bintang 9 Douzong. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat menyedihkan setelah jatuh pingsan di tumpukan debu. Semua dari mereka diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka berubah menjadi Xiao Yan dengan rasa takut tambahan. Serangan ganas dari Xiao Yan menakuti mereka. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti di Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi dari keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Republik Xiao Yan treatment dari Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, tampaknya sangat tertarik pada pertarungan semacam ini di antara para pria. Matanya yang menawan melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua untuk maju dan bertarung sampai mati. Bless, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, pria tua dengan nama keluarga Bai, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia melihat Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin tajam penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika melihat pria tua itu dengan serangan nama keluarga Bai. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata setan dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, ia tampaknya berencana memberikan Chen Xian yang terluka parah pukulan terakhir. Tubuh Xiao Yan baru saja pindah ketika cukup banyak orang yang mendeteksi niatnya. Cukup banyak harapan orang berubah. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan mendalam di tempat ini. Bless, kamu berani. Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh pria tua itu dengan nama keluarga Bai, dan dia mengejar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam untuk semua keluhan. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran perdagangan alkemis, tetapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan. Setelah itu, ia telah menjual informasi ini kepada anggota Aula Jiwa, sehingga Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba campur tangan malam itu, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan punya pilihan lain selain menggunakan api pemadam kebakaran. Para ahli Douzun elit masih merupakan eksistensi yang sangat kuat bagi dirinya saat ini. Sebelum dia menyaring tipe yang ketiga, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang dia bisa gunakan melawan seorang elit Douzun. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kelas benar-benar terlalu hebat. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang Xiao Yan bisa lepaskan dengan senyuman. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan permusuhan apapun harus dibayar. Kejahatan di mata Chen Xian segera digantikan oleh panik ketika ia melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali bertanding melawan Xiao Yan.
Xiao Yan saat ini hanya perlu dengan lembut menggerakkan jarinya dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Suan mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Suan yang mendalam pasti tidak akan melepaskanmu. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen kehidupan dan kematian yang kritis ini karena suaranya meneriak tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisannya yang tajam. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih kepadanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang membiarkan serigala kejam pergi, itu masih akan menemukan kesempatan untuk menggigit kembali pada diri sendiri. Xiao Yan telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun pengalamannya. Dia secara alami tidak akan menahan diri pada saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kejam, dia tidak akan menyinggung dia saat itu. Penyesalan itu tidak berguna pada saat ini karena Xiao Yan, yang didampingi oleh aura pembunuh, muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Matanya yang hitam pekat menyingkap jejak rasa dingin yang kuat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penguasa hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam itu lewat. Ketika kamu bereinkarnasi di kehidupan kamu berikutnya, kamu harus memikirkan konsekuensi dari pikiran jahat apapun. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat ia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa yang berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara yang memekakkan telinga dan bergegas menghantam kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud mengambil hidup Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian menatap penguasa api hijau jade yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti. Teriakan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur sementara penguasa berat itu diayunkan. Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar seruan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan penguasa beratnya jatuh meningkat. Pelindung api lumpur misterius. Orang yang telah berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata itu tidak berguna terhadap Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan intervensi setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, sebuah bang terdengar dan tanah melonjak seperti air dalam banjir. Yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan nyala kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat kuat di depan Chen Xian. Api aneh berwarna kuning gelap menempel di perisai. Blaar, pelindung tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat tiba-tiba jatuh. Itu sangat mendarat di perisai. Ledakan yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah dengan keras berguncang ketika penguasa berat jatuh. Pasir ditembak ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelesuan dari pengaturnya yang berat ketika menembus perisai tanah. Dia tahu bahwa siapapun yang melakukan intervensi tidak berniat memblokir serangannya, tetapi telah merencanakan untuk membeli waktu yang berharga untuk pria tua itu dengan nama keluarga baik. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sementara pengaturnya melambat, Doki yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Selain itu ditujukan ke bagian belakang hatinya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti mengambil hidupnya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada detik sepersekian detik ini. Penguasa yang jatuh tiba-tiba bergetar.
sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan memukul perut bagian bawah Chen Xian. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini melanda perut bagian bawahnya. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa yang berat di tangannya secara refleks mengayun ke belakang dengan cara yang kasar. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang sangat besar dari lelaki tua Bai, yang dengan marah menerkam. Blaar, penguasa yang berat bertabrakan dengan angin telapak tangan, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiaoyan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiaoyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan ganas ini oleh lelaki tua dengan nama keluarga Bai itu kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung tak berdaya Xiaoyan, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiaoyan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram ketika mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba berhenti Xiaoyan dari membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan ketika dia melihat mata gelap dan gelap Xiaoyan yang melihat ke atas. Dengan posisinya di Menara Pil, tidak perlu baginya untuk takut pada Xiaoyan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiaoyan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kami ini. Kamu tidak harus mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan setiap orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di 10.000 pegunungan obat. Apakah tindakan kamu ini merupakan upaya untuk menghentikan kami melewati pilihan ini?" Songqing ini adalah orang yang cukup ganas. Kata-katanya telah menempatkan Xiaoyan dalam posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek yang bisa dicapai kata-katanya tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan untuk membunuhku. Xiaoyan tertawa setelah mendengar ini. Songqing sedikit merajut alisnya dan berkata dengan suara lemah, "Saudara Song hanya meminta seseorang untuk menangkap kamu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksud aku? Kemampuan kamu untuk mengubah kebenaran memang bakat." Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang kalau mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiaoyan tersenyum. Dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini bukan orang bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata kamu. Jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa menyerang. Aku akan menerima kamu." Songqing membosankan. Matanya menyapunya, dan dia melihat para alkemis diam-diam berdiri di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan kepada Xiaoyan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini, Songqing tidak berdaya di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pertemuan Pil dan menjadi orang biasa? Itu bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka menjadi musuh dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis bukan terletak pada perkelahian dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pertemuan Pil. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa. Mungkin dia tidak cocok untuk Xiaoyan ketika harus melawan kekuatan. Namun, dia sangat yakin ketika datang ke Pil Perbaikan. Pada saat itu,
Ia akan memberitahu Xiao Yan bahwa 5 juara tes klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata kasar Song Qing. Matanya melirik tetua lain dari Sekte Xuan mendalam, yang telah direcoki oleh boneka setan bumi ke titik tidak bisa bergerak. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka setan bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, muncul seperti penjaga setia. Tetua dari Sekte Xuan mendalam hanya pindah ke pria tua dengan nama keluarga Bai setelah melihat boneka setan bumi mengundurkan diri. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah menjadi tidak sadarkan diri oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin Sekte Junior. Pemeriksaan ini segera menyebabkan kemarahan memancar di mata mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka mengaum. Pembuluh darah vena adalah jalur penyaluran yang paling penting bagi praktisi Doqi. Jika masalah terjadi pada pembuluh darah, itu bisa dengan mudah menghasilkan satu sampah yang tidak bisa untuk berlatih Doqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pembuluh darah seseorang, mereka bergantung pada seberapa serius luka itu. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Doqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga berubah sedikit ketika dia mendengar suara gemuruh lelaki tua itu. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menyerang dengan kejam. Menjadi orang yang tidak berguna bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, sepertinya dia sudah menjadi mayat dingin. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus belajar beberapa konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Berbagai hal telah menjadi seperti ini dan tidak ada yang dapat memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin bisa meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Zhao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah kaki lembut sementara semua orang diam. Suara renyahnya yang lembut menyebabkan seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari mendalam Sekte Xuan secara bertahap tenang ketika mereka mendengar Zhao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan yang mendapat bantuan dari Erk Demon Wayang. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan dari pemimpin Sekte Xuan Sekte ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang paling penting saat ini adalah untuk mendapatkan barang-barang yang telah kami tugaskan untuk menemukan dan lulus seleksi ini. Mata Zhao Ying yang tenang berhenti di sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, "Bisakah aku tahu apakah Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan makhluk buas itu." Ekspresi Song Qing di samping berubah ketika dia mendengar Zhao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Saat ini, Xiao Yan telah menyinggung Sekte Xuan yang mendalam. Jika kami mengundangnya, sepertinya kami akan menyinggung kelompok Chen Xian." Zhao Ying tersenyum samar. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan.
Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah yang menggairahkan, kecantikan mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas undangan Nona Chao Ying. Namun, aku terbiasa berkeliaran sendirian, dan aku tidak suka membentuk kelompok. Karena itu, aku minta maaf." Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar ketika dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia berhasil mendapatkan apa-apa dari itu. Mungkinkah itu tubuh ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia baru saja akan menarik tatapan jelajahnya ketika matanya tiba-tiba menyempit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus adalah di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan diangkat menjadi senyum aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit lebih ketika sudut mulut itu mengungkapkan senyum aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Dozuns. Pertemuan pil ini memang tempat yang dipenuhi para ahli tersembunyi. Tidak disangka ada eksistensi yang kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia merasakan kekuatan besar dari orang misterius berpakaian hitam ini. Dengan orang ini, tidak mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria yang tidak biasa, berpakaian hitam, Chao Ying di bawah ini telah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia mengertakkan giginya. Orang ini sepertinya tidak pernah memberikan wajahnya apapun. Song King di samping menghela nafas lega saat ini. Dia buru-buru berkata, "Lupakan Ying Er, karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kamu juga harus tidak menggunakan niat baikmu untuk memenuhi dirinya yang dingin." Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kami untuk bekerja sama. Chao Ying tanpa sadar menggulung mulutnya setelah mendengar lagu Song King kata-kata. Dari kemampuan Xiao Yan telah ditampilkan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang bisa mengunggulinya. Dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan item tugas dengan percaya diri. Masalahnya hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap tajam pada pria misterius berkulit hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Chao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berjubah hitam, dia tidak ingin tinggal di tempat ini lama karena dia merasakan kegelisahan samar dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tapi itu hanya seperti duri yang tergantung di hati Xiao Yan. Ini menyebabkan dia secara tidak sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka setan bumi ke storage ring-nya. Setelah itu, dia bergegas menuju 10.000 pegunungan obat. Glass, apakah kamu hanya ingin pergi setelah melukai seseorang? Bahwa dua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam segera menjadi marah ketika melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan membunuh aura di seluruh tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan kedua sesepuh senior mendiang sekte ini, yang turun marah. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya. Setelah itu, raungan gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat hanyalah sepasang bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di atas bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Suan Mendalam melompat marah ketika mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Mereka terus mengucapkan berbagai kutukan.
Pria berjubah hitam di tepi bukit itu memperhatikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat ke senyum aneh. Sebuah gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, ditemani oleh kegelapan yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa kabur. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.